Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan kesehatan yang berpanjangan. Jika ada di antara kita saat ini sedang menghadapi masalah, sama ada masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah agama, dipohonkan doa agar Allah segera memberikan jalan keluar dan dapat keluar dan bebas daripada segala masalah yang dihadapi. Jika ada saat ini yang sedang teraniaya, dizalimi, sementara ia tidak punya kemampuan untuk melawannya, untuk mempertahankan dirinya. Semoga Allah segera memberikan pembelaan, perlindungan yang berpanjangan. Dan tak kalah pentingnya, jika masih ada di antara kita hingga waktu ini, masih terlena dan terleka dengan rayuan kehidupan dunia sehingga lupa, tidak ingat dan tidak pedulikan kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Semoga Allah segera membukakan pintu hatinya dan dapat menerima ajaran Allah yang suci bagi menyelamatkan hidupnya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dan yang terpenting daripada itu semua, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar setiap amalan kita yang kita lakukan karenanya, sekecil apapun amal itu, semoga Allah menerimanya dan membalasnya dengan memberikan anugerah ganjaran yang besar sesuai dengan sifatnya yang maha syakur. Dan jika ada kesalahan yang terlanjur kita lakukan, dosa yang terlanjur dibuat oleh kita, sebesar dan sebanyak manapun kesalahan dan dosa tersebut, memohon pada Allah agar Allah bersedia memberikan kita pengampunan, menghapuskan segala kesalahan, dan menggantinya dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah para pendengar muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Kita akan teruskan siri kajian kita tentang etika dalam mencari rezeki yang halal. Dan telah kita pelajari sama hampir kesemuanya. Tinggal satu saja. Empat telah kita pelajari dan minggu lepas kita tambahkan penjelasan yang bagi saya sangat penting. Karena berdasarkan poin yang keempat itu, salah satu etika untuk mencari rezeki dan mencari rezeki, ala yastahida nafsahu fil kasbi jiddan. Hendaknya seorang tidak berlebih-lebihan dan melakukan satu-satu usaha atau satu-satu pekerjaan hingga mengabaikan tugasan yang lainnya. Maksudnya, karena tugasan dan kewajiban yang Allah berikan pada kita ini banyak. Satu di antaranya yakni mencari rezeki yang halal. Maka tidak bolehlah seluruh umur, seluruh waktu, tenaga, buah pikiran, energi, kesempatan, kita gunakan semuanya hanya untuk mencari rezeki walaupun halal. Karena yang lain masih banyak, kewajiban yang lain yang perlu juga kita lakukan. Kewajiban kita pada Allah, kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita pada keluarga, banyak lagi. Sebab itu pandai-pandailah kita mengatur dan mengurus waktu, rezeki yang Allah berikan pada kita, agar kita dapat melaksanakan semua kewajiban yang Allah berikan pada kita ini dengan sempurna. Minggu lepas, Allah telah berikan baris panduan untuk kita, sebaiknya, sewajibnya, setiap insan, manusia muslim khasnya, dalam menjalani kehidupan, tenaganya, masanya, wang ringgitnya, apa sajalah, ilmunya, kekuasaannya, semua rezeki yang Allah berikan padanya itu, dibahagi menjadi 4 bahagian secara umumnya. Ada masa, ada tenaga, ada peluang, ada peruntukan untuk bermunajat pada Allah. Tak boleh tinggal.
untuk kita mengambil masa untuk berduaan dengan Allah. Mungkin dengan sholatnya, mungkin dengan zikirnya, mungkin dengan wiridnya, tadarruknya, apa sajalah bermunajat pada Allah. Khasnya malam hari. Satu tempat lagi kita gunakan untuk muhasabah diri kita. Menilai amalan-amalan yang kita telah lakukan. Sama ada amalan itu menjadi bekalan. Karena yang amal baik jadi bekalan. Jika jadi amal bekalan, syukurlah pada Allah. Dan mohonlah agar Allah beri kita istiqomah. Tapi jika perbuatan yang kita lakukan, terlanjur kita lakukan itu yang salah, segera kita mohon ampun. Seperti mana yang saya jelaskan, kita ini ada report card, ada buku catatan. Di situ semua direkodkan. Selagi kita masih hidup di dunia, amal kita, perbuatan kita, niat kita, ucapan, semua rekod. Ada baik, ada buruk, ada baik. Nah, sementara kita belum, masa kita belum tiba untuk kita serahkan report card itu kepada Allah. Suatu hari bila kita meninggal, kita serahkan. Kita cek dululah. Kita perbaiki dulu. Yang kurang betul, kita betulkan. Yang bengkok, kita luruskan. Yang salah, itu semua salah. Dan itu perlu masa. Jangan sampai kita tak punya masa untuk itu, tak punya tenaga untuk itu, tak punya minat untuk itu, tak ada ilmu untuk itu. Dan yang ketiganya, yakni masa untuk cari ilmu. Peruntukan ada masa, ada tenaga, ada rezeki yang kita peruntukkan untuk mencari ilmu. Jangan sampai langsung tak ada masa, tak ada tenaga, tak ada itu dah. Dan yang keempatnya barulah ada masa untuk mencari rezeki yang halal. Itu time management menurut Islam. Lalu ada orang yang bertanya pada saya, dihantar pertanyaan melalui WhatsApp kepada saya. Dia kata, kalaulah masa yang Allah peruntukkan di dunia ini, tenaga dan apa saja, kita suruh bagi 4 peruntukan. 1, 2, 3, 4. Dia kata, lalu bila masa untuk kita berhibur, katanya. Bila masa untuk kita makan, katanya. Bila masa untuk kita bersama keluarga. Nah, masa untuk berhibur, bersenang-senang, untuk keluarga itu masuk pada yang keempat. Tolabur rizkil halal. Karena begini ya mas sekalian ya. Ada satu istilah dalam bahasa agama. At-tamattu'u bil halali ibadah. Bersenang-senang dengan perkara yang halal itu ibadah. Ini mungkin perlu dipahami betul lah. Bersenang-senang dengan perbuatan atau perkara yang halal itu dikira ibadah. Maknanya dapat pahala. Itulah. Sebagaimana orang yang bersenang-senang dengan benda yang dilarang, hukumnya haram. Dapat dosa. Orang seronok sungguh, katalah. Happy sungguh. Rancak sungguh mengupat orang. Dia mendapatkan keseronokan, kesenangan dengan mengupat orang. Maknanya ia bersenang-senang dengan benda yang haram. Hukumnya haram, berdosa. Kenapa kita tidak bersenang-senang dengan perbuatan yang halal? Sebab kalau kita bersenang dengan perbuatan yang halal, itu ibadah dan dapat pahala. Orang lain seronok dengan maksiat.
Kenapa kita tidak rasa seronok dengan ketaatan, dengan benda yang halal? Saya nak beri satu contoh. Coba fahami betul-betul. Allah suruh kita makan makanan yang halal. Betul ya? Allah larang kita makan makanan yang haram. Bila kita makan benda yang haram, dosa. Betul ya? Karena itu larangan Allah. Allah suruh kita makan yang halal. Bermakna kalau kita makan yang halal, kita dapat pahala. Jarang sekali atau mungkin masih ada orang fikir makan itu bukan ibadah. Ini masalahnya. Makan dikira ibadah jika yang kita makan itu halal. Makan itu halal. Benda yang kita makan halal. Cara mendapatkannya halal. Subhanallah, nak makan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan tangan kanan. Di situ tidak ada berlebih-lebihan, tidak ada pembaziran, tak ada bermewah-mewahan. Allahu Akbar. Lepas makan kemudian, alhamdulillah, ibadah. Makan halal itu ibadah, dapat pahala. Kita seronok dan dapat pahala kerana itu ibadah. Kenapa orang sanggup mencari keseronokan dengan benda yang haram? Sedangkan benda yang halal pun boleh memberikan kita kepuasan. Nabi pernah mengatakan, mula ba'atur rajuli bi ahli. Senda guraunya seseorang dengan ahli keluarganya. Buat suasana rumah tangga gembira, ceria. Anaknya ceria, cucunya gelak ketawa dan itu dalam perkara yang itu ibadah. Itu budaya halal. Itu masa yang keempat itu. So ada masa untuk itu. Abu Darda pernah ditegur oleh Salman Al-Farisi dalam hadis yang telah kita tempoh hari. Kan Salman tidak Abu Darda tak kisah begini. Masalah keluarga, itu biarlah, pandai-pandailah. Yang penting aku boleh ibadah tiap malam. Qiyam tiap malam, siam tiap siam. Memang qiyamul lail ibadah, puasa siang hari itu ibadah, tapi memberikan hak pada keluarga, menjadikan rumah tangga ceria, semua gembira, karena makan bersama yang halal, itu pun ibadah dan ada pahalanya. At-tamattu bil halali ibadah. Bersenang-senang dengan melakukan benda yang halal itu ibadah. Kenapa? Karena bila orang bersenang-senang dengan yang haram, itu dosa. Allah kata jangan makan haram. Bila makan yang haram, berdosa. Allah kata makanlah yang halal. Maknanya bila kita makan yang halal, dapat pahala. Coba orang mukmin yakinkan dirinya itu. Oh, rupanya makan yang hari-hari. Makan itu kan sebenarnya fitrah manusia. Pagi makan, kita hari makan mungkin. Ada sehari sekali, sehari dua kali, tiga kali. Coba kita. Niatkan, kita ingatkan diri kita. Yang nak makan, yang saya nak makan ini halal. Cara misalnya halal. Saya baca bismillah. Karena Allah suruh aku makan yang halal, maka niat aku makan karena dapat pahala, itu ibadah. Ada satu hadis jamaah sekalian. Hadis ini sempatlah menyebabkan sahabat pun bingung. Kurang dapat memahami tentang ibadah tadi. Sebab saya tadi ada yang bertanya, kalaulah masa yang Allah berikan hanya untuk 4 benda itu, lalu bila kita nak senang-senang katanya, bila kita nak gelak ketawa, bolehkah masa kita ini kita gunakan untuk senang-senang, berkeluarga, kawan, dengan hadisnya. Hadis ini riwayat Sahih Muslim. Ada di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi sahih lah. Bersumber daripada sahabat Nabi Abu Dar Al-Ghifari. Sahabat Rasul.
Beliau berkata, Nabi bersabda, an-nanasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ada sejumlah orang, beberapa orang lah, dari sahabat Nabi, jumpa Rasul, lalu mereka bertanya. Tapi nampaknya, sahabat-sahabat yang jumpa Nabi orang ini, semua orang minta maaf, orang miskin. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya, tapi orang boleh katakan, ya B40 lah. Jumpa Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, beruntung sekali lah orang-orang yang punya harta banyak. Kawan kita yang kaya tu beruntung, ya Allah. Karena dia akan bertambah pahalanya setiap hari. Dia boleh bersedekah, dia boleh infak, dia boleh tolong orang, ibadah dengan sempurna. Maklum, harta banyak, rumah tinggal selesa. Jadi tak mas ibadah tenang. Apapun perintah agama mereka mampu melakukan, maklum mereka ni senang. Lalu kami ni macam mana ya Rasul? Kami ni orang B40. Yusallun kama nusalli. Mereka solat seperti mana kita solat. Okey, kami solat, mereka pun solat. Masih sama itu. Kalau kita lihat dari aspek solat, kira samalah. Kami solat, mereka pun solat. Wa yasumun kama nasumu. Mereka puasa, kami pun berpuasa. Yang itu kami tak irilah. Kami puasa, mereka puasa. Masih sama itu. Ini ya Rasul yang kami rasa macam merugi berbanding mereka. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka ni boleh bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Banyak infaknya. Banyak sedekahnya. Banyak bantuan yang diberikan pada orang lain. Maklum dia kaya Rasul. Kami B40. Ini makna kami kurang lah. Kalau dikira dari pahala, orang-orang kaya lebih banyak pahalanya. Dari sisi solat mungkin sama dengan kita. Daripada puasa, kita sama dengan mereka. Tapi bab sedekah kami tertinggal jauh di belakang, ya Rasul. Macam mana ni? Apa Rasul jawab? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Wahai sahabat-sahabatku, sahabat Nabi yang B40 itulah. Bukankah Allah telah menjadikan buat kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Pelik tu. Orang yang kawan ini miskin itu, apa ya Rasul yang kita boleh sedekahkan? Dia orang kaya, senang bersedekah, ada harta. Tapi, apakah sesuatu yang Allah berikan pada kita yang kita boleh bersedekah dengannya? Sedekah apa lagi? Karena apa yang difikirkan oleh sahabat yang miskin tadi, sedekah itu mesti dengan harta benda. Mereka fikir orang hanya boleh mendapatkan pahala sedekah bila ia memberikan harta benda. Nabi kata, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bukan begitulah, wahai saudara-saudaraku yang kurang bernasib B40. Tak tahukah kamu, sesungguhnya pada tiap-tiap tasbih yang kamu baca itu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sedekah. Mereka dapat bersedekah dengan harta. Kamu mungkin merasa rugi kerana tak mampu bersedekah dengan harta. Tak apalah. Dapatkan pahala sedekah dengan memperbanyak batas tasbih.
Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan pada tiap-tiap takbir, Allahu Akbar itu pun sedekah. Perbanyakkan baca Allahu Akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan pada tiap-tiap tahmid, Alhamdulillah, itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan pada tiap-tiap ucapan La ilaha illallah, itu pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyul munkar sedekah. Kamu suruh orang lain, kamu ajak orang lain buat baik, itu pun dapat pahala sedekah. Kamu cegah, kamu larang sahabat kamu yang nak buat jahat, itu pun sedekah. Jadi kamu fikir, jangan kamu kecil hati. Seakan-akan peluang pintu sedekah telah tertutup. Boleh sahaja kamu tidak mampu bersedekah dengan harta, tak mampu mendapatkan pahala sedekah dengan harta. Tapi kan mulut kamu, lidah kamu boleh sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kamu boleh? Boleh ya Rasul. Nah, kalau boleh, dapatkan sedekah dengan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Rajin menyampaikan benda yang baik, ajak seru orang lain belajar sama, mengaji sama, berbuat baik. Kamu boleh lakukan semua? Boleh ya Rasul, terima kasih ya Rasul. Orang ni akhirnya, rupa-rupanya sedekah tidak semestinya dengan harta benda. Dan yang ujung sekali ini, yang membuat sahabat itu terkejut. Wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dan kamu tahu tak? Dalam bahasa, minta maaf ya, dalam terjemahan biasa ya sekalian, dalam terjemahan biasa, secara harfiah lah, makna wa fi but'i ahadikum shadaqah itu, yani, dan pada, tak maaf ya, dan pada kemaluan pasangan kamu itu sedekah. Itu terjemahan biasa. Maksudnya, kamu ada istri? Ada ya Rasul. Kamu ada istri? Ada ya Rasul. Kamu berkumpul dengan pasangan kamu. Kamu melakukan hubungan suami istri yang sah. Itu pun sedekah. Itu pun ibadah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sahabat ini bingung memahami. Takkanlah. Mereka tanya, ya Rasulullah, ayati ahada syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, biar betul nih. Adakah seseorang kita melampiaskan nafsu syahwatnya dan ia akan mendapatkan pahala? Seorang suami istri sedang berkumpul suami istri, makna sedang melampiaskan nafsu syahwatnya. Dia akan mendapatkan entah kepuasan, kesenangan. Adakah itu ibadah dan dapat pahala? Sahabat rasa pelik itu. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi ini betul-betul hebat. Qala ara'aitum law wadhaha fi haramin akana alaihi biha wazr. Apa pendapat kamu? Tolong beritahu aku. Jika seseorang kamu melampiaskan nafsu syahwatnya, nafsu libidonya di tempat yang haram, makna bukan kepada pasangan yang sah, adakah ia berdosa? Oh iya ya Rasul, ya pasti berdosa lah. Bila kamu melampiaskan nafsu seksual kamu terhadap orang lain yang bukan yang halal kamu, ada kamu berdosa? Benar ya Rasul, kami berdosa. Namanya zina kan? Kadzalika idza wata'aha fil halal kana lahu ajrun. Macam itulah jika seorang kamu melampiaskan nafsu syahwatnya di tempat yang halal, dia dapat pahala. Tengok. Tolong gunakan cara berfikir nubuah ini. Bila seseorang melampiaskan nafsunya di tempat yang haram berdosa, maka jika seorang melampiaskan nafsu syahwatnya di tempat yang halal,
Itu pahala, itu ibadah. Masya Allah. Tapi bukankah itu keperluan hidup? Iya. Tapi bukan itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh suami istri? Iya. Bukankah itu memberikan satu kepuasan dan kesenangan? Iya. Tapi itu adalah ibadah. Macam mana boleh ibadah? Iya, karena at-tamattu bil halali ibadah. Bersenang-senang, mencari kesenangan dengan perkara yang halal, itu ibadah. Karena apa? Karena bersenang-senang atau mencari kesenangan dengan yang haram, itu dosa. Nabi bagi contoh. Jika seorang kamu melampiaskan nafsu syahwatnya pada tempat yang haram, kan berdosa. Benar ya Rasul? Maka demikianlah. Jika seorang kamu melampiaskan nafsunya di tempat yang halal, dapat pahala. Itu sedekah. Subhanallah. Islam itu. Makna dalam agama kita di zaman tidak ada waktu, tidak ada peluang, tidak ada rezeki, tak ada tenaga, tak ada apa yalah nikmat. Melainkan kita mesti menggunakannya dalam ibadah. Sama ada untuk munajat, untuk muhasabah, untuk cari, bahkan untuk bersenang-senang. Ya, bersenang-senang dalam perkara yang halal. Termasuk dari keluarga, makan. Tadi saya katakan di awal tadi makan. Makan benda yang haram berdosa. Allah larang. Allah suruh kita makan yang halal. Bila Allah suruh kita makan halal, maknanya makan halal itu ibadah. Nikmati itu. Jadi, tidak ada masa yang sepatutnya ada masa yang lalu begitu saja tanpa kita mendapatkan tambahan pahala. Syaratnya kita faham. Tapi itulah kadang-kadang difahami begini ya. Mungkin dalam bab fiqh begini. Apa hukum salat 5 waktu? Wajib. Wajib. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Apa hukum puasa Isnin Khamis? Sunat. Sunat. Okey. Apa hukum makan? Biasanya akan ramai jawab, oh harus. Makan harus. Tidur harus. Tengok dululah. Tidur yang macam mana, makan yang macam mana, yang hukumnya harus. Bahkan makan boleh jadi wajib. Makan boleh jadi wajib. Makan yang halal itu hukumnya wajib, jemaah sekalian. Dan buat benda yang wajib itu ibadah, dapat pahala. Allahu Akbar. Okey. Kita kadang memang tiba masa makan. Kemudian kita makan. Dan kita pastikan yang kita makan tu benda yang halal dari segi zatnya dan juga halal daripada segi mendapatkannya. Kita mulakan dengan bismillah. Dan dengan tangan kanan, Masya Allah. Tidak buazir. Ibadah itu. Perut kenyang. Sedap pula. Boleh sambil bersenda gurau dengan ahli keluarga atau dengan kawan. Itu ibadah. Tapi karena mungkin kita diajar fikah dahulu hanya satu. Makan hukumnya harus. Mana tak makan pun tak apa. Wah, macam mana tu? Macam mana tak makan boleh tak apa? Saya ulangi sekali. Makan haram, dosa. Allah perintah suruh kita makan yang halal. Maknanya kalau kita makan yang halal, itu kita sedang mengerjakan perintah Allah. Kan ibadah. Tidur demikian juga. Ingat, Salman pernah menegur Abu Darda. Tiba malam hari, Abu Darda suruh Salman tidur. Salman kata, tak nak. Aku tak nak tidur. Selagi engkau juga tidur sama malam ni. Abu Darda kata, tidak Salman. Aku malam akan qiyamul lail. Iyalah, tapi aku tak mau tidur selagi aku tak nak tidur. Sebagai tuan rumah,
Rasa bersalah pula. Tetamu suruh tidur, dia tak nak tidur. Selama suruh makan, dia tak makan. Terpaksa malam itu tidur juga. Tidur akhirnya dia merasa rugi. Rugi aku. Salman punya pasal datang rumah. Malam tadi aku tidak mulai tidur. Rugi. Salman datang punya pasal. Siang tadi aku tak puasa. Tanya Rasulullah. Nabi membenarkan. Betul lah Salman tu. Sedekah Salman. Betul Salman tu. Bukan kau yang betul, Wahidah berada. Kamu boleh sholat, tapi kamu juga mesti tidur. Badan kamu ada hak. Bila penat, kamu tidurkan. Mata kamu ada hak. Isteri kamu ada hak. Masa kamu hanya, jangan kamu habiskan anak untuk sholat, dan sholat. Masya Allah. Inilah agama Islam yang menyeluruh. Jadi semuanya selari dengan fitrah kita. Fitrah kita ingin tidur. Islam kata, sila tidur. Bahkan tidur boleh jadi ibadah. Tubuhan kita fitrahnya perlu makan. Kalau tak makan akan sakit. Kekurangan zat makan. Allah kata sila makan. Yang halal. Ibadah. Nah, tapi untuk dapat makanan yang halal, kena carilah dengan cara yang halal. Itulah namanya at-tawazun fil hayat. Dalam istilah agama dipanggil at-tawazunu fil hayati. Seimbang, tawazun dalam menjalani kehidupan. Masing-masing kewajiban kita peruntukkan. Ada peruntukannya. Ada masa, ada tenaga, ada waringgit, ada ilmu, ada fikiran. Kita berikan untuk ibadah. Ritual. Ada masa, ada tenaga, ada ilmu, ada apa kita berikan untuk tolong orang. Ada masa, ada tenaga, ada untuk keluarga. Ada masa, ada tenaga, ada untuk makan. Ada masa untuk tidur. Itulah agama kita Islam. Jadi bayangkan bagaimana mudahnya sebenarnya kita menambahkan pahala. Syaratnya faham. Tapi itulah karena sudah ramai kita telanjur memahami, makan itu harus. Bukan wajib. Tidur pun harus. Ini susahnya. Kalau makan itu harus kalau. Tapi kenapa Allah kata jangan makan yang haram, makanlah yang halal. Jadi makan itu ada kaitan dengan perintah dan larangan. Kalau makan yang haram itu yang halal itu haram, berdosa, maka makan yang halal itu wajib hukumnya. Katanya, adakah makan yang halal itu sunat? Tak sunat, wajib. Betul ya? Makan benda yang halal itu hanya wajib. Nasi ini halal ke haram? Halal. Didapat halal atau haram? Halal. Apa Allah suruh? Allah suruh kita makan yang halal. Apa hukum makan yang halal? Wajib. Kalau kita makan yang halal, dapat pahala atau tidak? Pasti. Karena kita sedang mengerjakan perintah Allah yang wajib. Tengok. Dan ada masa untuk itu. Sehingga hidup kita menjadi seimbang. Tidak ada tugas-tugas yang Allah berikan pada kita yang jumlahnya banyak itu yang ada yang kita tak melakukannya. Semuanya kita lakukan dengan sempurna. Saya itu hendaklah difahami betul. Poin yang keempat sengaja saya tambahkan agar benar-benarlah kita seronok menjadi orang Islam. Saya ulangi, ini time management menurut syarak. Saya tidak tahu time management menurut Barat macam mana dalam pekerjaan. Iaitu hanya dengan pekerjaan kan. Time management itu dalam pekerjaan sila. Tapi ini bukan time management dalam pekerjaan. Time management sebagai orang mukmin mengurus dunia semasa hidup di dunia. Ada 4 itu. Tolong difahami betul-betul dan kita pegang. Baik, sekarang yang terakhir, apakah etika
yang perlu ada dimiliki oleh seorang mukmin di dalam usaha dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lihat poin yang kelima, poin yang terakhir. Saya bacakan dahulu. Poin yang kelima. Yang kelima ialah yang terakhir sekali dia. Alla yara rizqahu minal kasabi wa yara ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Jamaah melihat dalam apa nota itu. Alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Terjemahannya kelima, hendaknya seseorang tidak memandang bahwa rezeki yang didapatkan itu semata-mata kerana hasil dari usaha atau pekerjaannya. Tetapi rezeki itu adalah anugerah daripada Allah, sementara usaha atau pekerjaan itu hanyalah sebagai perantara atau asbab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ini kaitannya dengan apa yang dalam fikiran kita. Kita dapat rezeki, kita dapat sihat, kita dapat kita nak, kita mencapai cita-cita umpamanya. Itu rezeki semuanya lah. Kita punya keluarga yang bahagia, berkecukupan, itu rezeki lah. Kita dapat jawatan yang tinggi, kita lulus dalam pembelajaran dengan cemerlang, rezeki itu. Bila kita sudah mendapatkan semua itu, nih, kena tanamkan betul-betul dalam fikiran dan hati kita. Janganlah sekali-kali kita melihat, memandang, yang sebenarnya kita mengklaim bahawa rezeki itu semua semata-mata kerana usaha kita. Saya pandai, saya pelajar teladan ini, saya dianggap pelajar terbaik ini karena jerih payah saya. Tiap malam saya kurangi tidur. Kemana-mana saya bawa buku. Saya mencapai tingkat position dalam syarikat seperti ini tinggi karena saya rajin. Saya dapat semua ini, yakni 100%. Titik peluh sendiri. Ilmu. Jangan dakwah begitu. Jangan. Sebenarnya lihatlah rezeki apa yang terbaik itu adalah anugerah Allah. 100% anugerah Allah. Sementara usaha kita itu hanya wasilah. Asbab. Kita berusaha. Nanti berjaya atau tidak, itu di luar kemampuan kita untuk menentukannya. Yang berjaya menentukan berhasil atau tidak usaha kita, itu Allah. Kita hanya berusaha. Hanya berusaha, tak lebih daripada itu. Satu kita tidak boleh mengklaim, mendakwa itu dan ini dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukkan nanti ayatnya. Baik, saya baca dahulu dalam nota ini. Allah berfirman, tengok tentang rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Ada ya? Kalau boleh ditayangkan, mungkin ada yang hilangkan notanya. Kalau Wani ada, boleh tayangkan. Wani ada? Ada Ustaz? Tayangkan biar yang lain nampak. Boleh. Mungkin dia hilang kamu.
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Masya-Allah. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak, yang melata di muka bumi. Mulai daripada dinosaur, gajah, rimau, manusia, semut, kuman, cacing, ulau, apa sajalah. Dabah itu merujuk pada benda hidup di muka bumi. Selain pokok lah. Selain tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup. Manusia ke, binatang buas ke, terbang di udara ke, berenang di laut ke, besar ke, kecil ke, kita nampak tak nampak. Semua itu Allah kata, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Tengok. Allah yang beri rezeki kepada burung-burung, ikan, semut, gajah, termasuk manusia. Dan Allah jugalah yang tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua itu telah tersurat, tercatat di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz yang nyata. Masya Allah. Ikan. Yang jamin rezeki ikan siapa? Allah. Apa ikan berenang sana sini? Itu ikhtiarnya. Itu Allah yang menyuruhnya. Berjaya atau tidak ikan mendapatkan makanan yang dicarinya bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dapat hari itu. Burung terbang sana sini. Berusaha mencari makanannya. Adakah berjaya atau tidak? Bergantunglah Allah kehendaki atau tidak. Jika Allah kehendaki dapat. Jika Allah tidak jadi, ya belum dapat tempat lain. Habis kalau semuanya berlaku atas kehendak Allah, lalu apa peranan ikhtiar itu? Ikhtiar itu perintah Allah. Makhluk yang melakukan perintah Allah adalah ibadah. Tapi karena binatang ini tak disuruh ibadah, yaitu fitrahnya lah. Manusia suruh bekerja sana, bekerja sini, cari situ, cari sini. Gali sana, gali itu untuk mencari rezekinya, untuk mencapai cita-citanya. Itu perintah Allah. Berjaya atau tidak, serahkan pada Allah. Karena nanti Allah lah yang menentukan hasilnya. Kita hanya disuruh berikhtiar. Dan bila kita mau, kalau kita mau ikhtiar kita itu ibadah, dinilai oleh Allah, ada balasan pahalanya, lakukan ikhtiar itu sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Berkaitan saja dalam beretika Islam. Tapi kalau cara mendapatkan jawatan tinggi dengan cara menzalimi orang, cara menipu, cara suap sini, ya itu bukan ibadah. Walaupun nanti berjaya duduk di kursi paling atas, itu bukan ibadah, sia-sia. Sia-sia. Usahanya sia-sia karena berdosa. Cita-cita yang Allah berikan bukan nikmat tapi istidraj. Ya Allah, ruginya lah kita. Tapi bila kita berusaha mendapatkan posisi yang tinggi, jawatan yang tinggi dengan cara yang betul, berdasarkan etika yang kita telah pelajari ini, tidak menyakiti orang lain, tidak curang. Masa kita tak habis untuk itu karena ada tugas yang lain. Yang lurus kita boleh jalan, yang bengkok jangan, yang haram jangan dilakukan, yang halal. Ikhtiar kita mencapai cita-cita itu ibadah, ada pahalanya. Nanti bila Allah kabulkan, itu namanya nikmat. Bukan istidraj. Inilah. Caranya kita tidak boleh tidak mendakwa. Ini semua sebab keringat saya. Ini semua bukan pertolongan siapa-siapa. Ini pun, jadi saya memang berhak untuk mendapatkan ini semua ini. Saya yang berhak untuk dapatkan posisi ini. Sepatutnya, ini kira lambat ini. Sepatutnya tahun lepas kan dapat. Oi, tak boleh lah. Itu sombong. Itu namanya sombong. Baik. Kalaulah orang mendakwa itu usahanya, tapi bukan anugerah Allah,
Allah ingatkan kita. Baik, tolong tengok Al-Quran. Sekarang kita rujuk pada ayat lain supaya yang lebih mudah kita memahami. Lihat surah Al-Waqi'ah. Surah ke-56. Surah ke-56, mula ayat 63. Coba. Surah 56 bermula ayat 63. Afara'aitum ma tahrutun. Allahu Akbar. Allah tanya kita yang sekalian. Ayat ini Allah bertanya pada kita. Afara'aitum. Apa pendapat kamu? Tolong beritahu aku. Itu terjemahan yang benar. Panjang. Apa pendapat kamu? Beritahukan kepada aku. Matahrutun. Apa yang kamu tanam. Pokok yang kamu tanam. Buah yang kamu tanam. Bunga yang kamu tanam. Itu tolong beritahu aku apa pendapatmu. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ayat selepasnya. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Itu pertanyaan Allah tuh. Kita kena jawab. Allah suruh kita tengok pokok yang kita tanam. Tak kira lah pokok rambutan ke, pokok pisang ke, pokok cili ke. Kita korek-korek tanah, kita masukkanlah benih. Tanam itu, kita kambus, kita siram dengan air, kita baja. Nah, itu mana kita tahrusun, kita menanam. Yang ditanya oleh Allah bukan siapa yang menanam. Bukan. Kalau Allah tanya, siapa yang menanam pokok itu? Mungkin kita jawab, kami ya Allah yang menanam. Mungkin. Tapi yang ditanya oleh Allah bukan siapa yang tanam, siapa yang menumbuhkannya. Kita hanya meletakkan, menanam, korek lubang tanah, kita masukkan biji cili, katakan bijinya saja, kita kabur, kita siram dengan air, kita baca, tunggulah sehari dua, keluar tunasnya. Besar-besar, keluar buahnya. Buah cili pula, warnanya, manisnya. Yang Allah tanya, siapa yang menumbuhkan pokok cili itu? Siapa yang menumbuhkan pokok rambutan, pokok durian, pokok pisang yang hutan itu? Kamukah yang menumbuhkannya sehingga berbuah atau kami, kata Allah? Di sini pasti kita menjawab, engkau ya Allah. Engkau yang menumbuhkan. Kami ya Allah hanya korek-korek letakkan itu saja. Jadi minta maaf sekalian, di sini Allah suruh kita fikir, kalau kita merasa punya peranan, dalam tanaman yang kita tanam, peranan kita hanya korek tanah, masukkan benih, gambut, itu aja. Selebihnya itu kerja Allah. Yang menumbuhkannya, keluar tunasnya, keluar dahannya, cabangnya, rantingnya, bunganya, berbuahnya, warna buah, rasa buah, itu semua dari Allah SWT. Kita langsung tidak dilibatkan oleh Allah. 100% kehendak Allah. So itu kalau kita mendapatkan hasil buah yang banyak, itu bukan pasal usaha kita. Itu 100% kerana anugerah Allah. Itu kita wajib camkan begitu. Allah ingatkan kita dalam ayat selepasnya. Lau nasya'u laja'alnahu khutaman fadaltum tafakkahun.
Jikalau kami menghendaki, niscaya, kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan tanam-tanaman tumbuhan yang kamu tanam itu hutoman, hancur, lebur, hancur, kering, kemudian hancur. Fadhaltum tafakkahun, dan bila kamu melihat kebun kamu hancur, kering, kamu akan menyesal. Kamu akan bingung. Tafakkahun, kamu tertanya-tanya, heran, gimana nih? Baru minggu lepas ini semuanya menghijau, buahnya semua sudah mulai menguning, ibarat padi lah, sudah menguning. Tiba-tiba hancur, macam mana? Rupanya malam tadi dilanda musibah atau Allah hantar belalang ke. Satu malam licin tu, padi yang nak dituai tak jadi tuai. Inna lamughramun. Waktu tu kamu akan kata, sesungguhnya kita lah menanggung kerugian yang banyak. Kita dibelenggu hutang. Maklumlah, kos untuk mengusahakan tanah ini, sawah ini, tanam ini, semua ini berbayar. Dan untuk biaya kami pinjam, cari loan. Sekarang kami terpaksa menunggu hutang, sementara bal nahnu mahrumun. Bahkan kami hampa, tidak mendapatkan apa-apa pulangan. Tengok. Jadi kalau ada orang mendakwa, ya Allah, buahku ini, kebunku, kami hasil jerih payah kami. Allah tanya, yang tumbuhkan aku atau kamu? Kita pasti, ya Allah, engkau lah yang menumbuhkannya. Engkau yang membuat, yang menyebabkan ia berbuah. Engkau yang memberikan rasa manis atau masamnya, pahit atau pedasnya. Tapi ya Allah, ini kami yang tanam. Kami yang tanam. Katalah kita masih tak mau mengaku yang kita lemah lah. Tapi ini kami yang tanam ya Allah. Allah masih tanya, kamu tanam di mana? Ya, kami tanam di tanah kami sendiri ya Allah. Ini tanah milik kami, grantnya kami. Itu tanah buatan kamu ke? Siapa yang buat? Oh, itu tanah engkau ya Allah. Itu tanah Allah. Tahu pun itu tanah aku. Tapi ini benih ini ya Allah, kami beli. Itu benih kamu yang buat atau siapa? Itu engkau yang buat ya Allah. Tapi kami siram dengan air ya Allah, kami penat dengan air. Itu air kamu ke air kami, kata Allah. Tapi dengan tangan kami ya Allah, itu tangan kamu punya atau aku yang cipta? Coba kalau kita renung, fikir sedalam-dalamnya, apa modal kita? Kita tak punya modal. Tanah milik Allah, benih milik Allah, air milik Allah. Tangan yang kita gunakan bergerak pun milik Allah. Yang menumbuhkan Allah, semua Allah. Sehingga bila kita dapat hasil buah yang banyak, memang 100% itu anugerah Allah. Bukan karena usaha kita. Tapi, kalau itu bukan usaha kita, karena Allah sudah bisa, tadi saya katakan, usaha itu perintah Allah. Bila kita dah buat, ada diberi pahala. Ibadah namanya. Dan ibadah, pahala yang Allah sediakan bagi ibadah kita, bukan sekadar buah. Kalaulah jerih payah beribadah kita, berikhtiar tadi, hanya Allah berikan balasan dengan buah, rugi kita jam sekalian. Rugi. Bekerja mati-matian, katalah petani, ya Allah, bekerja berat, tapi Allah hanya bagi upahnya padi, beras, rugi. Yang lain bekerja mati-matian, tak ingat sana tak ini, bahkan sangguplah mempertaruhkan keselamatan diri, panjat bukit, menyelam dalam lautan, masuk dalam perut bumi. Kalaulah pulangannya Allah hanya berikan gaji, rugi. Jadi hidup kita terlalu rugi. Karena pulangan yang kita dapat tak seimbang dengan jerih payah yang telah sepanjang hayat. Jadi Allah mau apa yang aku berikan itu 100% anugerah aku. Jerih payah kamu itu adalah aku yang suruh. Itu sebagai ibadah. Bila kamu lakukan kerana aku, menurut etika yang aku tetapkan, aku nilai sebagai ibadah, ganjarannya jauh lebih besar daripada yang aku berikan pada kamu di dunia. Ya, keuntungan di dunia itu kecil.
Petani menanam buahnya apa? Buah itu hanya balasan yang kecil di dunia. Ada orang berusaha bekerja hingga dapat jawatan yang paling tinggi. Jawatan tinggi itu kecil. Upah itu terlalu kecil kalau itu dianggap upah lah. Karena pertama tidak lama, sekejap saja. Tentu kita tak mau dapat upah dari jerih payah yang sah itu. Hanya itu. Belajar rajin-rajin siang malam, penat. Lalu apa upahnya? Upahnya lulus cemerlang, katalah. Kalau upah yang Allah berikan hanya lulus cemerlang, ya ruginya kita lah. Macam tak seimbang, kecil sangat. Allah mau bagi upah yang lebih besar. Apa yang besar? Pertama, kita lakukan istiadat tadi ibadah, menepati ketetapan Allah, dan ia bila itu oleh Allah ibadah, nanti ganjar di akhirat jauh lebih besar daripada sekadar lulus cemerlang. Jauh lebih besar daripada sekadar berjaya menempati posisi yang tinggi dalam jawatan. Jauh lebih besar daripada untung dalam perniagaan. Jauh lebih besar daripada buah tumbuh apa tokok yang ia tanam. Iya. Jauh lebih besar daripada yang lain. Syaratnya usahanya beretika, yang halal, yang diridhoi oleh Allah SWT, dan dia tidak mendakwa hasilnya itu karena ikhtiarnya. Tapi semata-mata karena anugerah Allah. Karena kita hanya tidak punya apa-apa. Nak tidur pun Allah tidurkan. Selepas tidur kita nak bangun pun kita bukan sengaja kita bangun tidur. Ada orang yang sengaja bangun tidur. Tak ada. Allah yang bangunkan. Itu bangun daripada baring kita boleh duduk. Itu kuasa Allah. Duduk kita boleh berdiri, boleh berjalan. Itu juga anugerah Allah. 5-6 jam mata tertutup. Kan? Tak nampak apa-apa. Begitu terbuka, masih boleh nampak. Itu juga anugerah Allah. Wah, Allah Maha Kuasa. Allah kata, lau nasya'u. Jikalau kami kendaki, kami boleh hancurkan tanaman kamu. Maknanya, jika kami kendaki, mata kamu yang kamu tutup selama 6 jam tidur, kamu buka, kalau kami boleh butakan kamu. Iya. Tapi Allah tidak menghendaki buta, kita boleh celik, telinga masih boleh dengar. Masya Allah. Semua organ tubuh masih berfungsi. Jadi semua itu anugerah Allah. Sebab itu kalau kita dapatkan apa-apa dari usaha kita, setelah kita usaha, jangan itu klaim kami yang punya. Wah, ini jerih payah kamu. Kami berhak. Berhak macam mana lah. Ini yang Allah murka. Nanti sia-sia. Pertama, apa yang Allah berikan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Keduanya jerih payah kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena bukan ibadah. Tapi kalau kita faham poin kelima ini, kita tidak melihat semua nikmat sebagai rezeki semata-mata karena usaha kita, tapi 100% anugerah Allah. Usaha kita itu hanya ibadah, melaksanakan perintah Allah sebagai wasilah. Itu saja. Dia hanya ibadah, bekerja ibadah, belajar ibadah, kan berapa saja ibadah. Dan karena ibadah, mesti adalah syarat rukun dia. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebab namanya ibadah. Macam solat, ibadah. Kalau kita mau solat kita sah, patuhilah syarat rukunnya. Ada pantang larangnya. Ada perkara yang membatalkannya. Kerja kita ibadah. Kalau kita mau kerja ibadah, ya ikutlah peraturannya. Ada pantang larangannya. Ada halal haramnya. Masya Allah. Kalau hidup di situ indah sekali jamaah sekalian. Dunia lapang, akhirat lapang. Allah berikan pula apa yang kita minta. Hati makin cinta kepada Allah. Luar biasa. Bila Allah belum kabulkan pun, dia tidak akan memaksa, tidak akan menuduh Allah tidak adil. Sebenarnya dia sedar yang dirinya lemah.
Semuanya atas kehendak Allah. Bahkan dia yakin, jangan-janganlah usaha kami tahun ini belum makbul. Jangan-jangan memang Allah memang belum makbulkan. Karena Allah akan berikan yang lain yang lebih baik. Masya Allah. Apa yang aku cari, apa yang aku minta tahun ini, mungkin bukan sesuatu yang baik untuk aku. Sebab itu Allah tak bagi. Karena Allah sayang, Allah tak bagi. Karena Allah nak bagi yang lebih baik. Boleh jadi. Atau boleh jadi, Allah belum bagi karena diri ini belum siap, belum bersedia menerimanya. Belum bersedia menerimanya. Ibarat kita hanya mampu membawa bebanan 20 kg, 20 kg, tapi kita minta bebanan untuk kita bawa 50 kg, Allah tahu, awak ni, kemampuan awak membawa bebanan hanya 20 kg. Yang awak minta sangat agar aku bagi kamu bebanan 50 tu untuk apa? Berat tu. Allah kata. Ibarat contohlah. Wahai hambaku, karena aku sayang kamu, aku sayang kamu. Kamu hanya boleh bawa 20. Jadi kalau kamu minta 50, aku tak bagilah. Kan aku sayang kamu. Coba kita sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Hidup pasti lapang selama-lamanya. Masa tak dapat, lapang karena husnudzon. Masa dapat pun syukurnya bertambah. Dan memang begitulah ciri khas orang mukmin sejati. Idza asobat nikmat syakar. Apabila ia menerima, mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Wa idza asabahu dharra sabar. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Semuanya kebaikan bagi orang mukmin. Dapat kesenangan pun imannya bertambah, dapat musibah pun bertambah, dijayakan usahanya pun syukurnya bertambah, belum dijayakan usahanya pun bersabar, imannya bertambah. Sebab jemaah sekalian, kenapa rezeki itu satu di tangan Allah dan kenapa Allah tidak bagi sekali harung itu saja? Kadarnya berapa Allah akan bagi kepada kita ni? Oh, umurnya sekian, aku bagi sekian. Lain kali sekian. Umur sekian, sekian. Allah lah yang menentukan kadarnya. Allah lah yang mengudar kuantiti rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saya bisa tahu dah bina jam sekian ya. Rezeki setiap kita yakni 100%. Okey. Rezeki setiap kita yang Allah jamin itu 100%. Mudahnya begitu. Jika umur kita katalah hingga daripada lahir nanti hingga meninggal, kata 80 tahun, selama 80 tahun umur kita itu, rezeki Allah beri kita, kesehatan lah, harta benda lah, ilmu lah, kedudukan lah, ketenangan, apa sajalah. Kadarnya 100%. Sebut rezeki jangan sebut harta saja ya. 100% itu kesehatan, kedudukan, kehormatan, ketenangan, harta benda, jawatan. Allah tidak bagi sekali harung. Contoh, hambaku ini umur yang aku berikan kepadanya, Allah katakan 80 tahun. Selama 80 tahun, kadar harta, kata harta lah. Harta yang aku akan berikan kepadanya, totally, daripada lahir hingga 80 tahun, kadarnya umpamanya, ya katalah mungkin mudahnya, 80 juta. Ya, karena 80 tahun, 80 juta. Oke, contoh. 80 juta yang Allah tetapkan bagi hambanya yang umurnya 80 tahun itu, Allah tak bagi sekali harung ketika umurnya baru 20 tahun. Tidak. Allah akan bagi sikit-sikit hingga cukup 80 juta ketika orang itu umurnya pada hari terakhir 80 tahun.
Allah turunkan sikit-sikit. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan itulah yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat berikutnya itu. Dalam berikutnya, tengok. Surah Al-Ankabut ayat 62 dalam nota itu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdiru lahu. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki daripada hambanya, dan dia yang menyempitkan rezeki baginya. Tengok. Yang melapangkan Allah, yang menyempitkan Allah. Ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, Allah lah yang melapangkan rezeki hamba yang dikehendaki, katalah A, itu lapangkanlah. Dan Allah lah yang menyempitkan rezeki bagi hamba yang kehendaki B. Lapang rezekinya banyak, B sikit. Itu makna pertama. Ini biasanya yang banyak diikut ini. Tapi ada makna kedua. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi hambanya, dan Allah yang menyempitkannya. Contoh, hamba Allah itu namanya E. Rezeki yang Allah berikan pada ini macam-macam jenisnya. Ada rezeki berupa harta benda, ada rezeki berupa ilmu, ada rezeki berupa kesehatan, ada rezeki berupa kebahagiaan, ada rezeki merupakan anak pinak, anak tuan duriat, macam-macam lah, jawatan. Maksudnya apa? Tadi, Allah lapangkan rezekinya, ya bentuk apa? Oh, bentuk harta benda. Wow. Hartanya bertambah-tambah. Simpanannya bertambah-tambah. Itu rezekinya tambahnya nih. Tapi ada rezeki lain dalam yang pada Allah kurangi. Sebagian apa? Kesehatannya. Ada seperti itu. Rezekinya banyak. Duitnya banyak. Tapi kesehatannya Allah kurangi. Tengok. Ya. Simpanan, ya Allah, berjuta-juta. Rumah ada. Iya, betul. Rumahnya bukan satu. Belum lagi rumah sewa dia. Itu rezeki. Lapang dari bab material, lapang. Tapi Allah sempitkan rezeki yang lain. Rezeki apa? Dari rezeki berupa kesehatan. Walaupun rumah banyak, minta maaf nih sekarang contoh ya, tapi masanya lebih banyak dihabiskan di katil hospital. Ada yang macam itu. Atau ada orang kurangi rezeki hartanya. Duitnya tak banyak, kais pagi makan pagi, kata orang. Rumah pun masih menyewa umpamanya. Katakanlah, tapi ya Allah daripada lahir ke dunia hingga umur 79 tahun langsung tak pernah sakit. Tak pernah pergi klinik karena tak sakit. Jangan kali berat, sersema pun tak pernah. Demam pun tak pernah. Ada, kesehatannya dilebihkan. Ada yang lain, dia sehat, dia kaya, dia sehat banyak. Apa-apa ada dan sehat, tak pernah sakit. Tapi bab keluarga, rezeki untuk keluarga Allah kurangi. Minta maaf, setiap menikah rumah tangga tak pernah kekal. Kawin cerai. Anak pula dah tak patut tak dengar cakap dia. Tak pening kepala kan? Dari segi material banyak. Dari kesihatan okey. Tapi anak tak dengar cakap. Ada yang macam tu. Ada yang Allah lebihkan daripada rezekinya berupa karier. Kariernya terus naik. Terus naik daripada jawatan paling rendah, makin naik. Tiap 2 tahun ada peningkatan. Hinggalah berada pada posisi yang paling tinggi. Dalam satu-satu kekuasaan ke, dalam birokrat ke, dalam dunia birokrat ke, dalam korporat ke, dalam bidang teknokrat ke, terus tinggi. Hebat. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, tapi Allah kurangi dari segi yang lainnya.
seorang orang yang dekat meninggal. Ketika dia masih ingin menyayangi dan disayang oleh orang tuanya meninggal, adiknya meninggal. Sekurang si akhirnya hidup sebatang kara. Allahu Akbar. Punya jawatan tinggi tapi hidupnya sebatang kara. Coba macam mana? Nah, inilah maksudnya. Nah, maksud yang makna yang kedua ini lebih saya ikuti. Saya tak menafikan makna pertama. Yang makna pertama, Allah lapangkan rezeki A, Allah sempitkan rezeki B. Itu makna pertama. Makna kedua, Allah lapangkan rezeki A bagian ini dan Allah sempitkan rezeki A dari rezeki yang lain. Kerana apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa ya? Semua itu dengan oleh Allah kadarnya. Kenapa tak dilapangkan semuanya dan ibaratnya ketika kalau rezeki orang itu 100%, cukup 100% ketika umurnya nanti 80 tahun, kenapa Allah tak bagi 100% itu ketika umurnya baru 50 tahun umpamanya? Tapi kenapa Allah bagi sikit gitu. Ditentukan pula jawabannya ini. Lihat surah Asy-Syura. Surah 42. Ya. Lihat surah 42. Asy-Syura. Ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah jawabannya. Kenapa Allah tidak lapangkan rezeki itu bagi hambanya? Apa yang dia nak dapat. Apa yang dia nak dapat. Tak. Maknanya apa ya? Dari segi rezeki material, mewah. Maknanya, kaya tak pernah miskin. Dari segi berniaga, untung tak pernah rugi. Daripada segi kesihatan, sehat tak pernah sakit. Katanya. Daripada si career, sentiasa naik, tak pernah turun-turun. Melimpah-limpahlah semua jenis rezekinya. Jadi keluarganya, wah, anaknya ramai semuanya. Hebat-hebat. Maknanya melimpah-limpahlah. Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Ini Allah yang kata, bukan Nabi kata, makna pasti benar. Karena yang kata itu yang mencipta kita. Jadi Allah tahu sangatlah perangai manusia ciptanya ini. Walau basatallahu rizqa. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki li ibadihi bagi hamba-hambanya. Rizqa itu ada alif lam. Alif lam itu menunjukkan kesemuanya. Jadi, dan jikalau Allah SWT melapangkan semua jenis rezeki. Rezeki material, kesehatan, ketenangan, alhamdulillah, semualah. Li ibadi bagi hambanya. Tak ada yang kurang. Dari semua aspek dunia, semua sempurna. La baghaw fil ardi. Allahu Akbar. Niscaya, pasti, mereka akan melampaui batas. Minta maaf, pasti mereka akan melakukan kejahatan. Bukan jadi orang baik, jadi jahat. Bila semua jenis rezeki yang Allah berikan pada hamba itu lapang semuanya. Kata tadilah saya kaya tak miskin, berjaya tak pernah gagal, untung tak pernah rugi, sehat tak pernah sakit, atau apa sajalah. Dalam sepanjang masa, maka dia akan jahat fil ardi, akan buat sewenang-wenang di muka bumi. Bukan jadi orang baik. Ini Allah yang kata. Karena memang sifat manusia begitu. Merasa mampu melakukan segalanya. Katalah, dia kaya, dia pandai,
dia orang paling kaya, dia orang paling pandai, dia orang paling berkuasa, dia orang paling paling sehat. Paling sehat. Bahawa semua klinik dan hospital dia punya, katalah. Dia punya kilang obat. Dia pemilik tunggal kilang-kilang beras umpamanya. Dia pemilik tunggal kebun-kebun sayur yang supply semua, katakanlah macam itu. Sehingga semua orang di negeri itu keperluan hidupnya bergantung pada A ni katalah. Jamaah fikir ini akan jadi orang yang khusyuk, orang yang tawaduk, orang yang akan panjang wiridnya. Tidak. Allah kata, Allah sendiri pasti akan jadi jahat. Akan buat sewenang-wenang. Dan itu diangkat dalam ayat yang lain. Kalla inal insana ladagha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia ini akan menjadi taghut, jahat, melampaui batas. Ketika mana ia merasa dirinya tidak perlu orang lain dan dia fikir semua orang perlukan dia. Itu punca. Punca orang jadi jahat bila dia sudah fikir dia tak perlukan orang lain, sebaliknya dia fikir orang lain perlukan dia. Sebab itu agar manusia ini, karena manusia ini ada potensi untuk jadi jahat seperti itu, bab rezeki Allah kata, walakin, tetapi, yunazzilu biqadarim ma yasha. Tetapi Allah turunkan rezeki itu biqadarin, dengan ukuran, dengan kadar, dengan sukatan, ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Masya Allah. Masa dalam perut kandungan, rezeki yang Allah berikan pada janin, pada kita masih kandungan, ya, diberikan oleh Allah ikut kadarnya lah. Oh, yang sesuai, rezeki yang sesuai bagi hambaku yang masih berjanin ini, semuanya diproses. Allahu Akbar. Tak perlu simpan-simpan. Bila lahir, apa yang rezeki yang paling sesuai bagi bayi, Allah tentukan. Nanti bila besar apa, bila umur 30 tahun apa, Allah tentukan kadarnya. Sebab kalau Allah bagi sekali harum, manusia akan jadi jahat. Jadi Allah bagi sikit-sikit sesuai keperluan. Inilah kaitannya dengan apa yang kita pelajari pada poin sebelumnya. Kita disuruh adalah mencari rezeki, etikanya, yakni untuk memenuhi keperluan. Bukan untuk memenuhi keinginan. Kalau kita berusaha mencari rezeki hidup dunia ni, apa saya bentuk rezekinya lah? Untuk memenuhi keperluan. Saya makan ini untuk memenuhi keperluan. Agar badan sihat. Bila sihat nanti mampulah melaksanakan kewajipan yang macam-macam. Kewajipan diri sendiri, kewajipan keluarga, kewajipan pada jiran, kewajipan pada Allah. Itulah keperluan. Cari usaha untuk sehat, untuk keperluan. Saya bekerja itu pun untuk keperluan. Keperluan untuk diri sendiri, keluarga, jiran, orang tua, keperluan sebagai orang mukmin, karena ingin tolong orang lain perlu ada rezeki, keperluan akhirat, bukan untuk memenuhi keinginan. Jika kita mencarinya untuk memenuhi keperluan, Allah sendiri kata, aku akan berikan sesuai dengan keperluannya. Yunazzilu ma yasha. Yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan ikut kadar. Kadarnya Allah tentukan. Oh, hambaku tahun ini, ketika ini dia perlu itu, perlu ini. Oh, Allah bagi. Tapi kalau kita berusaha untuk memenuhi keinginan, pertama penat dan kita tidak mungkin mendapatkannya. Paham ya? Inilah konsep rezeki. Dalam agama ini etika dia. Dalam usaha kita menjalani perintah Allah, mencari habuan rezeki yang ia telah tetapkan buat kita semua. Buat kita semua. Dan itu adalah wajib hukumnya. Itu adalah bukan hanya sunnah. Bahkan tolong diingat yang saya tadi. Makan pun menjadi ibadah. Bayangkan. Bahkan Nabi memberitahu seseorang suami istri
yang ingin melepaskan, melampiaskan nafsu libidonya. Allah. Wahai itu kehendak suami, itu tuntutan nafsu libido. Dan keinginan setiap orang, suami istri, itu pun sebagai sedekah, Masya Allah. Bersenang-senang dengan benda yang halal, itu adalah ibadah. Bukan konsep dia. Bersenda gurau dengan ahli keluarga, sehingga keluarga ceria. Cucunya gelak ketawa, Allah Akbar, ibadah belaka. Ibadah belaka. Jadi bila sebut kita untuk ibadah tu bahkan dalam kedua sehari-hari lah. Dan itu yang paling banyak sebab kalau ibadah tu kita fahami hanya solat hanya 5 kali dari semalam. Kalau ibadah itu yang kita hanya puasa hanya sebulan setahun. Allahu Akbar. Kalau yang kita maksud ibadah itu hanya haji hanya sekali seumur hidup. Sedangkan umur kita ini sangat panjang. Nah, masa yang panjang, yang lama, tenaga yang luas, itu Allah suruh gunakan untuk beribadah. Yang kelima itu mencari yang halal, menikmati mencari kenikmatan, kepuasan dalam perkara yang halal. Dan itu sangat banyak sekali itu. Senyum, coba kawan senyum, ibadah. Mengemas rumah sendiri. Rumah sendiri bukan rumah orang lain. Nampak kotor, kemas, biar bersih, ibadah. Masya Allah. Bahkan Nabi kata, yakni lukmatun yarfa'uhu fihi. Sesuap nasi atau seketul daging atau secepis buah, apa ajalah makanan yang kamu angkat, kamu si masing suami, yang suami angkat untuk disuapkan pada pasangannya, atau yang diangkat oleh istrinya pada suami, itu pun sedekah, itu pun ibadah. Hebat tak hebat? Bukankah suap menyuap yang penuh dengan kasih sayang suami istri itu suatu yang menyeronokkan? Menyeronokkan, gembira, tapi dan ia ibadah. Ini yang saya maksudkan, at-tamattu bil halali ibadah. Bersenang-senang atau mencari kesenangan dengan benda yang halal, itu hukumnya ibadah. Hukumnya ibadah. Itu ya Mas sekalian yang sempat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambahkanlah pahaman kita yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. InsyaAllah bila Allah temukan, kalau izinkan Allah tentukan pada kesalahan yang lain, dan kita akan terus manfaatkan tenaga kita, waktu kita, apalagi fikiran kita untuk menambahkan ilmu, salah satu daripada time management ikut syarat. Tapi menurut syarat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.